Perkenalkan, nama saya Dian Haryani Putri dengan NIM 232020 3874231020 dengan program studi Hukum Pidana Islam. Langsung saja dalam video kali ini saya akan membahas terkait materi viktimologi, dimulai dari pengertian umum dan pendapat ahli, ruang lingkup viktimologi, manfaat viktimologi, sejarah viktimologi, dan yang terakhir kesimpulan. Baik, langsung saja yang pertama terkait pengertian viktimologi secara umum dan pendapat para ahli. Viktimologi berasal dari dua kata, yaitu victim yang berarti korban dan logos yaitu ilmu. Secara harfiah berarti ilmu tentang korban. Viktimologi mempelajari korban kejahatan, penyebab seseorang menjadi korban, dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan, serta hubungan antara korban dan pelaku dan sistem peradilan pidana. Adapun menurut pandangan para ahli, yang pertama yaitu Benjamin Mendelssohn pada tahun 1958, viktimologi adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara korban dan pelaku kejahatan, serta sejauh mana korban turut berperan dalam terjadinya kejahatan. Adapun pendapat Hans von Hentig pada tahun 1948, viktimologi meneliti peranan korban dalam kejahatan dan mengklasifikasikan tipe-tipe korban berdasarkan kontribusi terhadap kejahatan. Selanjutnya adapun pendapat Domer and Lab pada tahun 2017, yaitu viktimologi merupakan studi ilmiah tentang korban kejahatan, proses viktimisasi, dan reaksi sosial serta hukum terhadap korban. Dan yang kedua, saya akan membahas terkait ruang lingkup viktimologi. Ruang lingkup viktimologi cukup luas dan mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan korban kejahatan. Antara lain yang pertama, studi tentang korban, meliputi identifikasi siapa yang menjadi korban, karakteristiknya seperti usia, jenis kelamin, status sosial, dan sebagainya, serta bentuk-bentuk viktimisasi yang dialami. Selanjutnya yang kedua, hubungan antara korban dan pelaku. Viktimologi mengkaji sejauh mana interaksi antara korban dan pelaku berkontribusi terhadap timbulnya kejahatan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, dampak viktimisasi. Membahas akibat yang diderita korban baik secara fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi. Misalnya trauma, kehilangan rasa aman, dan hingga kerugian finansial. Selanjutnya yang keempat, perlindungan dan pemulihan korban. Mengkaji hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana, termasuk restitusi, kompensasi, rehabilitasi, dan akses terhadap keadilan. Dan yang terakhir yaitu kebijakan dan sistem hukum pro korban. Menganalisis bagaimana hukum dan lembaga penegak hukum memperhatikan kepentingan korban termasuk program perlindungan saksi dan meneliti korban akibat peristiwa non-kriminal seperti bencana alam, pelanggaran HAM, dan kecelakaan industri atau konflik sosial. Selanjutnya yang bagian ketiga dari manfaat viktimologi itu. Viktimologi memiliki peran penting dalam pembahasan sistem hukum pidana, khususnya yang berorientasi pada keadilan restoratif, yaitu restoratif justice. Adapun manfaatnya yang pertama, pemahaman yang lebih menyeluruh tentang kejahatan. Dengan mengkaji korban, kita dapat memahami kejahatan tidak hanya dari sisi pelaku, tetapi juga penderitaan korban. Yang kedua, peningkatan perlindungan hukum bagi korban. Viktimologi menjadi dasar bagi lahirnya kebijakan perlindungan korban dan sanksi dalam proses hukum. Yang ketiga, dasar bagi kebijakan restitusi dan kompensasi. Pemerintah dapat merancang program ganti rugi atau pemulihan berdasarkan pemahaman tentang kebutuhan korban. Yang keempat, meningkatkan kesadaran sosial, membantu masyarakat memahami penderitaan korban agar tidak menyalahkan korban atau victim blaming, yang menciptakan solidaritas sosial. Dan yang terakhir, sebagai dasar penelitian dan kebijakan kriminal. Data dan kajian viktimologi dapat digunakan dalam perencanaan kebijakan kriminal nasional yang lebih humanis dan efektif. Adapun sejarah perkembangan viktimologi itu sendiri diwarnai dengan 4 masa atau 4 tahap. Yang pertama, masa awal yaitu pra-modern. Pada masa kuno, sistem hukum berfokus pada balas dendam pribadi atau revenge. Korban berhak membalas perbuatan pelaku, misalnya
lex talionis atau mata diganti mata. Namun belum ada kajian ilmiah tentang korban. Selanjutnya pada masa modern pada tahun 1940 sampai 1960-an. Viktimologi mulai dikenal sebagai disiplin ilmiah pada pertengahan abad ke-20. Benjamin Mendelssohn pada tahun 1956 memperkenalkan istilah viktimologi dan mengembangkan klasifikasi korban berdasarkan tingkat keterlibatannya. Ia dianggap sebagai bapak viktimologi. Selanjutnya, perkembangan akademik pada tahun 1960-an hingga 1980-an. Muncul konferensi viktimologi internasional, pemerintah dan lembaga penegak hukum mulai memperhatikan hak korban dalam sistem peradilan pidana, dan yang era sekarang, pada era kontemporer, dimulai sejak 1980-an hingga sekarang, fokus bergeser pada perlindungan korban dan keadilan restoratif. PBB mengeluarkan Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power atau Resolusi 40/34 pada tahun 1985 yang menjadi landasan internasional perlindungan korban. Di Indonesia sendiri sudah meningkat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang sebelumnya, dan pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Dengan hal itu, saya bisa menarik kesimpulan dari materi yang saya bawakan. Viktimologi merupakan ilmu penting yang menempatkan korban sebagai pusat perhatian dalam sistem hukum pidana. Dengan memahami viktimologi, kita dapat membangun sistem hukum yang lebih manusiawi, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan, bukan hanya sekedar pembalasan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.